Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Azura, NIM 22045057 dari Prodi Pendidikan Geografi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai the community atau komunitas. Komunitas. Konsep komunitas mempunyai sejarah yang sangat panjang dan kompleks dalam ilmu sosial yang didefinisikan, diteliti, dan diteorikan dengan cara yang sangat beragam dan kontraktif. Bab ini mencoba untuk menangkap semua pemahaman dan evaluasi yang bertentangan mengenai tingkah nilai komunitas. Hal ini dimulai dengan mengurangikannya karya Chicago School of Human Ecology dan para kritikusnya. Lalu, melihat upaya para ahli geografi dan sosiologi perkotaan untuk mendefinisikan dan memahami komunitas berbasis tempat atau lingkungan. Yang kedua yaitu komunitas alami. Menurut jaringan kehidupan Darwin, terhadap hubungan timbal balik yang erat antara berbagai organisasi biologis dan lingkungannya. Percaya bahwa karena manusia juga merupakan makhluk organik, kita juga harus tunduk pada hukum umum dunia organik yang sama seperti tumbuhan dan hewan. Kerangka konseptual tentang ekologi manusia membedakan dua aspek kehidupan manusia, komunitas dan masyarakat. Komunitas menurutnya merupakan produk aktivitas biotik dan dapat dipahami melalui ekologi. Sedangkan kajian tentang masyarakat, kebudayaan, proses komunikasi, sosial, dan sebagainya harus didasarkan pada psikologi sosial. Teori komunitas part didukung oleh tiga konsep utama dan diturunkan dari analoginya dengan tumbuhan, kompetisi, dominasi, dan invasi ekologi dan mesesi. Burgess menyatukan semua gagasan ini dalam model pertumbuhan kotanya yang terkenal, model cincin konsensus. Yang pertama, yaitu kritik terhadap Chicago School of Human. Yang kedua, warisan Sekolah Ekologi Manusia Chicago. Yang ketiga, yaitu komunitas lingkungan. Para ahli geografi cenderung menambahkan dimensi spasial pada definisi semacam ini. Menurut Kamus Geografi Indonesia, komunitas adalah jaringan sosial individu-individu yang berinteraksi, biasanya terkontaminasi di wilayah tertentu. Hal ini selaras dengan klaim CSHE bahwa masyarakat adalah wilayah alami. Yang pertama, kedekatan. Jaringan sosial tetap muka individu diasumsikan paling kuat di lingkungan terdekat dan semakin berkurang seiring dengan jarak. Dengan kata lain, aktivitas bersama, hubungan dan dukungan secara alami muncul melalui keadaan. Yang kedua yaitu wilayah manusia bersifat teritorial sehingga menimbulkan rasa aman, nyaman, dan identitas dari lokal terdekatnya. Akibatnya, sering muncul pemahaman yang masuk akal tentang ruang bersama dan identitas bersama, dan tidak terkait dengan batasan administratif. Menurut komunitas lingkungan, menurut komunitas lingkungan ke sekitar, ada sejarah panjang dalam teori ini. Penurunan komunitas lingkungan dalam ilmu-ilmu sosial Barry Wellman 1979 menggolongkan perdebatan mengenai kelangsungan keberadabannya sebagai komunitas yang hilang, selamat, atau terbebas.
Yang pertama, yaitu hilangnya komunitas. Hilangnya komunitas terselamatkan pembebasan komunitas. Yang keempat, yaitu konsep yang tidak berarti. Ada pendapat bahwa komunitas dapat hidup tanpa basis teritorial, atau bahwa lingkungan tidak dapat memiliki ikatan atau kohesi komunal. Yang pertama, komunitas tanpa kedekatan. Yang kedua, komunitas virtual. Beberapa biografi menggunakan well. Yang ketiga, kedekatan tanpa komunitas. Yang keempat, nilai analisis. Yang kelima, visi diromantisas. Yang kelima, yaitu komunitas yang dibayangkan. Pada akhir 1980-an dan 1990-an, konsep komunitas mulai diteorikan kembali dalam buku Image Communities Benedict Anderson tahun 1983 berpendapat bahwa komunitas tidak didasarkan pada fakta atau wilayah, melainkan berupa konstruksi mental. Yang pertama, yaitu membayangkan komunitas kelas pekerja di Poplar, London, Inggris. Yang kedua, membayangkan komunitas Muslim Asia di Inggris. Selanjutnya, yang keenam, banyak konotasi positif yang diasosiasikan dengan istilah komunitas seperti persahabatan, solidaritas, saling mendukung, dan sebagainya. Berarti bahwa istilah tersebut merupakan sebuah konsep yang telah dimobilisasi dalam berbagai bentuk oleh partai politik, gerakan sosial, dan kelompok individu. Yang pertama, dari kebersamaan menjadi pengabdian kepada masyarakat dan negara. Yang kedua, komutarisme. Yang ketiga, aktivisme berbasis komunitas. Selanjutnya, yang ketujuh, komunitas cita-cita yang diinginkan. Tantangan radikal terhadap gagasan bahwa komunitas adalah cita-cita yang diinginkan datang dari penulis feminis Iris Marion Young tahun 1990-an. Ia mengkritik konsep komunitas karena 3 alasan utama. Yang pertama, mengutamakan kesatuan ideal dibandingkan perbedaan. Yang kedua, menimbulkan pengecualian. Yang ketiga, visi yang tidak realistis. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.